Video amatir merekam saat panti asuhan Wisma Anak-anak Harapan terbakar di kawasan Untal-Untal, Dalung, Kuta Utara, Badung, Bali, Sabtu siang. Amukan api dengan cepat melalap seluruh isi bangunan. Kebakaran terjadi saat anak-anak panti tengah mempersiapkan perayaan ulang tahun ke-50 berdirinya panti asuhan tersebut. Akibatnya tenda, meja, dan kursi-kursi yang sudah tertata rapi untuk para undangan ikut terbakar. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun dugaan sementara akibat korsleting terminal kabel stop kontak listrik yang di bagian plafon bangunan. Petugas damkar mengerahkan 6 unit mobil pemadam kebakaran dan puluhan personil untuk memadamkan api. Petugas sempat kewalahan memadamkan api karena minimnya sumber air di lokasi kebakaran. Jadi situasi artinya sudah padam total. Kita tinggal pendinginan, artinya mencari kemungkinan masih ada bara-bara di bawah reruntuhan. Ya, ini asal apinya dari mana sih, Pak? Sementara tadi informasi yang saya dapat adanya di atas, Pak, di atas plafon itu ada kipas, kemungkinan dari sana. Para penghuni panti asuhan tak mampu menahan tangis melihat tempat mereka bernaung ludes terbakar. Mereka berpelukan untuk saling menguatkan. Semua hampir terdampak ya, ada total hampir 10 kamar, 11. Jadinya total itu ada kantor 1, kamar 11, dapur sama gudang untuk sembako semua habis kebakar. Akibat kebakaran ini 60 anak panti kehilangan tempat tinggal. Untuk sementara mereka akan ditampung di rumah pengurus yayasan dan pengurus panti. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, Ainis melaporkan. Pemirsa, pengungkapan identitas 2 kerangka jenazah yang ditemukan di Komplek Tani Mulia Indah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat mulai membuahkan hasil. Dari hasil pemeriksaan forensik, 2 kerangka tersebut berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Tim forensik Rumah Sakit Sartika Asih mengungkapkan hasil pemeriksaan sementara terhadap 2 kerangka jenazah yang ditemukan di Komplek Tani Mulia Indah, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Hasil pemeriksaan tim forensik, 2 kerangka tersebut berjenis kelamin perempuan dan laki-laki. 1 kerangka itu berjenis kelamin perempuan dengan tinggi antara 160 sampai dengan 170. Kemudian yang 1 kerangka lagi berjenis kelamin laki-laki itu diantara tingginya 150 sampai dengan 160. Untuk usia yang perempuan antara 50 sampai dengan 60 tahun. Kemudian yang laki-laki itu antara usia 15 sampai dengan 20 tahun. Tunggu adalah hasil tes DNA. Ya, apakah benar dari kedua kerangka jenazah ini, ya, laki-laki dan perempuan ini adalah orang yang kita maksud. Di sekitar penemuan jenazah terdapat sejumlah tulisan-tulisan harapan di dinding tembok rumah. Hingga saat ini polisi masih menunggu hasil dari tes DNA dan hasil final menyeluruh forensik yang dilakukan tim di Rumah Sakit Sartika Asih untuk memastikan identitas pasti kedua kerangka tersebut. Apakah memang benar jenazah beridentitas Iguh Indah Hayati serta anaknya Elia Immanuel Putra. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Polres Metro Depok memeriksa sejumlah saksi dalam kasus penganiayaan anak oleh Meita Irianti, pemilik daycare Wenson School Indonesia. Dari hasil pemeriksaan terungkap tersangka tak memberi upah layak kepada karyawannya dan kerap melontarkan kalimat yang merendahkan. Kasus penganiayaan anak oleh pemilik Wenson School Indonesia, Meita Irianti, terus bergulir. Polres Metro Depok melanjutkan pemeriksaan sejumlah saksi untuk mengungkap tabir kejahatan yang dilakukan tersangka. Sejumlah saksi yang diperiksa diantaranya orang tua korban, bayi berusia 8 bulan yang dianiaya pelaku.
Orang tua korban berharap pelaku mendapatkan hukuman yang sepantasnya dan buah hatinya bisa pulih dengan baik. Dia dapat hukuman yang sepantasnya ya. Kedua, saya pengen pemulihan untuk anak saya gitu. Anak saya masih tumbuh kembang, saya nggak tahu ke depannya dia kayak apa gitu. Saya sih berharap dia baik-baik aja, nggak ada masalah dalam tumbuh kembang dalam kehidupan berikutnya gitu. Sementara dari hasil pemeriksaan ditemukan fakta baru terkait kepribadian pelaku. Saksi mengungkap pelaku tidak memberi upah layak kepada karyawannya dan kerap melontarkan kalimat yang merendahkan. Ketika mereka mendapatkan gaji yang kurang pantas juga gitu. Setiap kalau nggak salah per minggunya itu sekitar 250.000, itu pun tidak dengan uang ongkos atau uang makan kalau nggak salah. Dan juga kalau misalkan mereka nggak masuk sehari walaupun sakit itu dipotong gitu 40.000. Dan juga sering disuruh untuk mengerjakan hal yang di luar tupoksinya gitu sebagai jadi kayak suka disuruh bantu-bantu tersangka gitu. Misalnya disuruh cuci baju bayi, disuruh cuci gorden, dan bahkan ada sering dilontarkan kalimat-kalimat yang merendahkan mereka gitu. Tapi keterangan awal sudah kita peroleh cukup untuk melanjutkan penyidikannya, dan saat ini tersangka dalam kondisi kurang sehat, kemungkinan besar akan kita bantarkan. Kalau pembantaran itu kan gini, misalnya masa penahanan 20 hari ya, penahanan pertama kan 20 hari. Kalau dia dibantarkannya di hari ketiga gitu ya. Berarti mulai dari dibantarkan itu sampai dengan dia kembali lagi ke tahanan, penahanannya berhenti. Bukan berarti dari tahan ya, maksud hitungannya berhenti. Jadi misalnya dia tahan 1, 2, 3, 4 gitu ya, masuk lagi hari keempat, penahanannya dilanjutkan hitungannya keempat, kelima gitu. Jadi tidak mempengaruhi masa tahanan gitu kalau dibantarkan. Tetapi dia dibantarkannya harus di Keramat Jati, karena di Keramat Jati memang ada tempat khusus bagi para tersangka yang sakit, sehingga dia tidak juga kemana-mana dan dijaga oleh anggota kita. Di iNews sore pemirsa, pasca sidang peninjauan kembali digelar, Saka Tatal kini kebanjiran hadiah dan dukungan dari masyarakat. Bahkan sejumlah hadiah dikirimkan dari WNI yang menetap di luar negeri, di antaranya dari Singapura dan Taiwan. Usai menjalani sidang peninjauan kembali atas kasus kematian Vina yang membuatnya mendekam di balik jeruji selama 8 tahun, Saka Tatal kini mendapatkan banjir dukungan dari masyarakat. Sejumlah warga bahkan rela menemui Saka secara langsung di Cirebon, Jawa Barat, maupun mengirimkan hadiah seperti uang tunai, makanan, pakaian, dan perlengkapan sehari-hari. Warga yang datang maupun mengirimkan hadiah tak hanya berasal dari warga yang berdomisili di Jawa Barat dan sekitarnya, namun juga WNI yang menetap di luar negeri, seperti Singapura dan Taiwan. Tekanan psikologis yang luar biasa seperti pukulan, bagaimana beliau dikencingin, disetrum, itulah yang membuat saya terpanggil datang ke sini, ingin memberikan support dan semangat. Pasca digelarnya rangkaian sidang peninjauan kembali Saka Tatal, kini keputusan ada di ranah Mahkamah Agung untuk mengabulkan atau tidak gugatan hukum yang diajukan Saka. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti. Selamat sore, Assalamualaikum Bu Titin, apa kabar? Waalaikumsalam. Selamat sore, Mbak. Baik, Bu Titin, ini publik sangat menanti-nanti kapan MA akan memutus peninjauan kembali Saka Tatal. Apakah pihak Anda sudah mendapatkan informasi kapan kira-kira akan diputus oleh MA? Kami belum mendapatkan informasi, Mbak. Jadi karena saya dan tim juga memiliki keyakinan, Saka juga memiliki keyakinan bahwa apa yang terjadi 2016 lalu dia bukanlah pelakunya, kemudian lewat PK ini mudah-mudahan semua berdasar keterangan saksi, keterangan ahli, juga ada keterangan saksi yang begitu monumental, Widi dan Mega, itu semakin memperkuat keyakinan saya terdahulu bahwa memang pada pukul 22 sekian itu Vina dan Eki diduga masih dalam kondisi sehat itu, Mbak. Tetapi juga kan selain itu kan ada upaya-upaya lain yang sedang kami lakukan, diantaranya pelaporan yang dulu di Komnas HAM, Mbak, di 2016 gitu kan. Kan sampai hari ini juga kami tidak pernah menerima informasi apapun
terhadap pengaduan yang dilakukan di 2016, 13 September 2016 yang lalu. Karena bagaimanapun kan Saka pernah memberikan keterangan di Komnas HAM pada Mei setelah perkara ini viral, kemudian dipanggil lagi, dikonfirmasi ulang. Jadi kalau dulu di 2016 saya menyatakan anak Saka dianiaya berdasarkan bukti-bukti yang kita miliki di 2016, kan tidak didengar. Sekarang setelah Saka bebas, Komnas HAM juga nampaknya masih mengabaikan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Saka gitu. Makanya mungkin kami akan mendorong itu, Mbak, karena sampai hari ini juga tidak pernah ada informasi apapun. Gitu. Padahal itu kan sudah sangat bisa didengar, apalagi kemarin saksi Aldi juga bicara di sidang PK, dia juga mengenai pengalaman penganiayaan yang luar biasa gitu, Mbak. Oke, jadi selain upaya dari peninjauan kembali, tapi pihak Anda juga akan berkomunikasi atau bersurat dengan Komnas HAM untuk merehabilitasi nama baik Saka, Bu Titin? Bukan hanya bersurat, Mbak, maksudnya kan di 2016 saya pernah menyatakan ini Saka sebagai anak gitu, kami sulit menemui dan ada penganiayaan. Nah setelah viral kan itu dipertanyakan lagi. Komnas HAM sebetulnya sudah pernah mewawancarai Saka dan mungkin meyakini secara pribadi kalau memang terjadi penganiayaan. Artinya ketika misalnya keputusan PK juga kita mohonkan dikabulkan, kan selaras dengan pengaduan kita ke Komnas HAM. Sayangnya Komnas HAM masih tetap berkutat pada masih dicarinya keterangan dari Polda Jabar. Jadi tetap mengklarifikasinya ke Polda Jabar, bukan kepada korban Saka, bukan kepada korban Aldi gitu, Mbak. Jadi memang ada 2 PR yang kami sangat menunggu. Dikabulkannya PK dan gerakan Komnas HAM kelihatannya sama sekali tidak ini. Beda dengan LPSK, Mbak. LPSK bekerja sangat luar biasa saya melihatnya. Gitu, Mbak. Oke, upaya dari pihak Anda untuk mendorong Komnas HAM ini seperti apa? Kalau LPSK kan kemarin juga sudah memfasilitasi pemeriksaan psikologis dan lain sebagainya. Bagaimana dengan Komnas HAM, Bu Titin? Ya kalau di Indonesia nggak didengar, apa kita harus melapornya ke Komnas HAM internasional, Mbak? Karena saya juga dari 2016 nggak didengar, itu pun 2016 Komnas HAM justru baru bersurat di 5 bulan setelahnya ke Irspasda. Ya, sekarang kita sudah dipanggil lagi juga. Tetap bahasanya kami masih dalam proses dan sedang konfirmasi ke Polres Kota Cirebon dan Polda Jabar. Jadi setelah bertahun-tahun masih aja klarifikasinya ke Polda Jabar juga. Berarti makanya Komnas HAM memang tidak, saya sih ngeliat ini gimana sih, ngapain Saka dipanggil ke Jakarta, ngapain mereka datang ke sini. Kalau nggak ada sama sekali proses yang apa sih yang dapat kami ini kan setelah masyarakat mengadu, apalagi sekarang Saka sudah di luar dan bisa dikonfirmasi kok ke terpidana lainnya, kok masih saja tidak ada informasi apapun gitu. Apakah memang harus selalu setelah unsur kepolisian mengaku baru menyatakan iya memang terjadi penganiayaan? Kan kita nggak ngerti, Mbak, gitu. Oke, baik. Jadi belum ada jawaban yang memuaskan dari Komnas HAM terkait dengan upaya yang diajukan Saka Tatal untuk memulihkan nama baiknya ya, Bu Titin. Kita sama-sama harapkan semoga MA segera memutus peninjauan kembali dan hasilnya juga sesuai apa yang diharapkan publik dan juga tentunya pihak Saka Tatal. Terima kasih Titin Prialianti, kuasa hukum Saka Tatal telah bergabung di Aini Sore. Salam sehat, Bu Titin. Dan pemirsa mengaku mengantongi bukti baru atau novum pamungkas. Rivaldi, salah satu terpidana kasus Vina, akan mengajukan peninjauan kembali. Selain novum, pihaknya juga menyiapkan sejumlah saksi fakta yang membuktikan dirinya tidak bersalah. Rivaldi alias Ucil, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Kuasa hukum Rivaldi mengaku memiliki novum atau bukti baru yang menunjukkan bahwa Rivaldi tidak bersalah. Di antaranya bukti surat atau identitas Rivaldi yang tidak pernah berganti nama menjadi Andika, seperti dalam BAP tahun 2016, di mana Andika dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Kuasa hukum juga menyiapkan sejumlah ahli dan saksi. Rivaldi di sana yang sabar, yang kuat. Papa di sini berjuang buat kamu. Itu aja. Artinya apa yang ingin disampaikan terhadap disampaikan nanti? Cuman perbaikan nama aja itu. Dengan
saksi-saksi temennya yang udah pada muncul mau. Rivaldi adalah salah satu terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang tempat tinggalnya jauh dengan terpidana lainnya. Ia bukan teman dari 6 terpidana yang masih mendekam di dalam tahanan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews sore pemirsa. Wali Kota Medan Bobi Nasution menanggapi terkait istilah Blok Medan yang muncul dalam sidang perkara dugaan korupsi dan gratifikasi mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. Bobi menyebut tidak etis jika harus mengomentari hal tersebut. Dalam sidang diungkap istilah Blok Medan yang sering digunakan oleh Abdul Ghani Kasuba untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan di Maluku Utara. Sementara saksi Suryanto Andili dalam kesaksiannya di persidangan menyebut bahwa Blok Medan merujuk pada nama Bobi Nasution, Wali Kota Medan. Menurut Bobi, hal tersebut adalah keputusan persidangan dan dirinya tidak memiliki komentar lebih lanjut. Bobi menambahkan silahkan saja menyebut namanya di persidangan. Yang jelas Bobi tidak memiliki jawaban apapun soal Blok Medan tersebut. Terkait sidang Gubernur Maluku, Pak, menyebutkan ada Blok Medan sendiri, Pak, itu tanggapan Bapak gimana, Pak? Ya, pokoknya saya itu kan hasil sidang ya. Hasil sidang, saya rasa kalau untuk dikomentari dalam seperti ini saya nggak etis. Silakan saja di persidangan. Apapun yang disebutkan saya ikut aja persidangan. Ya, terima kasih. Terkait nama Bobi Nasution disebut dalam sidang Abdul Ghani Kasuba, JPU KPK Andi Lesbana sempat menanyakan istilah Blok Medan. Apakah merupakan nama perusahaan ataukah nama orang? Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara Suryanto Andili kemudian menjelaskan Blok Medan merupakan nama seseorang. Maksudnya? Ya, maksud apa memberikan uang pada gubernur? Itu nanti di Pak Ucu yang bisa menerangkan, ya kan? Seperti apa? Ya kan? Karena itu kan berdasarkan keterangan informasi dari Pak Ucu seperti itu kan. Tadi ada pertemuan di Medan itu benar ya? Tadi kan Pak Suryanto Andili kan ngomong, iya ada pertemuan itu. Dengan Pak Wali Kota Medan? Ya beliau kan juga membicarakan hal itu. Tapi kita lihat menantunya Pak. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Irjen Kementerian Perdagangan Komisaris Jenderal Ahmad Lutfi mengisyaratkan dirinya siap maju dalam kontestasi Pilkada Jawa Tengah. Menurutnya pemimpin yang baik tidak pernah pensiun dalam pengabdian dimanapun berada. Ditemui usai kunjungannya ke Ponpes Ishkarima di Karangpandan, Karanganyar, Jawa Tengah, Irjen Kementerian Perdagangan Komjen Ahmad Lutfi berkomentar soal kesiapannya maju berkontestasi di Pilkada Jawa Tengah. Dirinya tidak menjawab secara tegas, namun mengisyaratkan kesiapannya. Ahmad Lutfi menuturkan pemimpin boleh pensiun karena regulasi. Namun pemimpin yang baik tidak boleh pensiun dalam pengabdian dimanapun berada. Kalau siap itu begini, jadi intinya begini, saya itu baru tadi malam bisa sambut. Jadi kalau jawab berat, saya intinya begini, pemimpin-pemimpin yang baik tidak boleh pensiun. Jika pensiun karena usia dan regulasi, boleh-boleh saja. Tetapi tidak akan pernah pensiun dalam hal pengabdian dimanapun berada. Artinya siap menjadi Gubernur Jawa Tengah? Ini jawaban saya. Seperti diketahui. Terima kasih Anda masih di iNews sore pemirsa. PT MNC Asset Management dan Asosiasi Perusahaan Penjaminan Daerah terus mempererat sinergitas. Hal ini terlihat dari dukungan MNC Asset Management pada rapat kerja nasional Aspenda yang dilaksanakan di iNews Tower, Jakarta Pusat. Sebagai perusahaan manajer investasi yang sudah eksis di pasar modal selama 24 tahun lebih, MNC Asset Management terus berkomitmen memberikan dampak positif bagi industri keuangan di daerah bersama Aspenda. Sinergitas MNC Asset Management dan Aspenda yang telah terjalin lama terus ditingkatkan dengan digelarnya rapat kerja nasional di iNews Tower, Jakarta Pusat. Selain memberikan update kondisi perekonomian global, MNC Asset Management juga memberikan peluang investasi reksadana dalam kondisi volatilitas perekonomian.
kami mendapatkan arahan-arahan atau masukan dalam hal instrumen pengelolaan dana ya, karena memang MNC, terutama MNC Asset Management itu bidangnya di sisi investasi, dan itu sangat diperlukan oleh perusahaan penjaminan di dalam hal pengelolaan dana-dana yang ada di penjaminan. Lebih dari 60% dari Jamkrida yang ada seluruh Indonesia telah menjadi klien kami. Adapun MNC Asset di sini sebagai manajer investasi yang membantu untuk salah satunya pengelolaan investasi di dalam Jamkrida masing-masing ya, yang ada 18 Jamkrida tersebut. MNC Asset Management juga memberikan market outlook untuk gambaran arah strategi investasi anggota Aspenda. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, M. Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan akan mendaftarkan kasasi terhadap vonis bebas Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti pada Senin esok. Putusan bebas Ronald Tanur dianggap janggal dan mencederai rasa keadilan. Kejaksaan akan mendaftarkan memori kasasi terhadap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur dalam kasus penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afrianti. Penyusunan memori kasasi dilakukan usai Kejari Surabaya menerima salinan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Menurut Kasih Intelijen Kejari Surabaya, Putu Arya Wibisana, rencananya kasasi akan diajukan pada Senin besok ke Mahkamah Agung. Ronald Tanur, anak dari mantan anggota DPR RI Edward Tanur, telah bebas dari Rutan 1 Surabaya pada 24 Juli lalu. Bebasnya Ronald Tanur atas vonis Majelis Hakim Surabaya yang dipimpin Erin Tuah Damanik. Menurut Hakim, tidak ada satupun saksi yang melihat peristiwa penganiayaan. Selain itu, korban Dini Sera Afrianti disebut meninggal dunia bukan karena dianiaya, melainkan kerusakan lambung akibat terlalu banyak mengonsumsi alkohol. Putusan ini kemudian memantik kritikan tajam publik. Putusan itu dinilai janggal dan mencederai rasa keadilan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Saat ini Densus 88 tengah melakukan penyelidikan terkait identitas dan jaringan terduga teroris di Batu, Jawa Timur. Menurut pengamat terorisme, pelaku melakukan baiat secara mandiri. Baiat secara mandiri dan mencari tahu sendiri cara pembuatan bahan peledak dilakukan pelaku terduga teroris yang ditangkap di Batu, Jawa Timur. Hal ini disampaikan pengamat teroris Islah Bahrawi yang juga masih meragukan keterkaitan secara langsung pelaku dengan jaringan teroris tertentu. Dari handphone tersangka ya, tersangka HOK ini atau alias Hamzah ini kan sebenarnya banyak sekali temuan-temuan ternyata dia melakukan baiat secara mandiri terhadap ISIS di Timur Tengah. Berbaiat kepada kepemimpinan ISIS Al-Hashimi. Nah, dari situ kemudian keinginan dia untuk melakukan amalia-amalia teror itu terbentuk karena proses baiat tadi. Jadi dia melakukan pembelian-pembelian online, TATP, dan berbagai bahan baku bom itu karena ternyata di handphonenya ada tutorial membuat bom dari berbahan dasar TATP. Nah, ini sangat memungkinkan karena memang bahan baku bom ini kan sangat kolektif ya, tidak menggunakan bahan tunggal. Jadi dia berusaha meracik sesuai dengan tutorial yang ada di handphonenya dia. Terjebak dalam pemahaman yang eksklusif, maka dia akan mudah terpapar oleh ajaran-ajaran garis keras atau kelompok kanan jauh. Nah, ini yang dialami oleh anak ini. Sampai saat ini tidak ada temuan bahwa anak ini terafiliasi dengan jaringan tertentu. Atas dugaan ini, Densus 88 harus semakin waspada agar tak ada paparan ajaran-ajaran melenceng yang menyebar di masyarakat. Sebelumnya, Densus 88 Anti Teror Polri melakukan penyelidikan dugaan terorisme di Komplek Villa Syariah Bunga Tanjung, Dusun Jeding, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur. Total ada 3 orang terduga teroris yang diamankan. Petugas gabungan melakukan sterilisasi di lokasi penangkapan.
Dengan proses penyelidikan dugaan tindak pidana teroris yang dilakukan tim gabungan baik itu dari Densus 88 maupun Polda Jawa Timur kan gitu. Yang pertama kami sampaikan bahwa tim Gibon ini sudah melakukan sterilisasi ya sejak kemarin malah ya. Sejak kemarin sekitar pukul 20.00 itu sudah melakukan sterilisasi terkait dengan TKP rumah ini ya. Kemudian yang kedua juga tadi pagi sekitar pukul 07.00 ya, tim Lapor juga sudah bekerja melakukan pencarian dan pengumpulan barang bukti sesuai dengan SOP. Dalam penyelidikan ini, polisi menemukan sejumlah bahan peledak dan peralatan meracik bom saat menggeledah rumah terduga teroris. Tim Liputan iNews melaporkan. 4 atlet bulu tangkis Indonesia tiba di tanah air usai mengikuti ajang Olimpiade Paris 2024. Keempat atlet yaitu Apriani Rahayu, Siti Fadia, Pita Anintias Mentari, dan Rino Frevaldi yang gugur di babak penyisihan fase grup. Sementara Gregoria Mariska Tunjung melangkah hingga babak semifinal tunggal putri. Langkah 4 atlet bulu tangkis Indonesia terhenti dari Olimpiade Paris 2024 usai gugur di babak penyisihan fase grup. Keempat atlet tersebut ialah Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti di ganda putri, serta Rino Frevaldi, Pita Haningtyas Mentari di ganda campuran. Mereka tiba di tanah air melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Setibanya di bandara, atlet bulu tangkis ini mendapatkan kalungan bunga serta plakat dari NOC, perwakilan Kemenpora yang menyambut kepulangan mereka sebagai bentuk apresiasi perjuangan mereka di pesta olahraga terbesar dunia. Bagi Siti Fadia, kekalahan ini menjadi evaluasi dirinya untuk tampil lebih baik di ajang selanjutnya. Ya, buat kedepannya pasti kita mau evaluasi dengan pelatih, dengan semua tim ganda putri untuk melakukan yang terbaik di depan. Dari 6 wakil yang dikirimkan, hanya menyisakan Gregoria Mariska Tunjung yang berhasil melaju ke babak semifinal tunggal putri usai menumbangkan wakil asal Thailand, Ratchanok Intanon, melalui pertandingan 2 set. Nantinya, Gregoria Mariska Tunjung akan melawan wakil unggulan pertama asal Korea Selatan, An Se-young. Dari Tangerang, Banten, Has Nugara, iNews melaporkan. Atlet menembak Indonesia Fatur Gustavian disambut hangat saat tiba di tanah air usai mengikuti ajang Olimpiade Paris 2024. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, atlet menembak Indonesia Fatur disambut pihak Kemenpora, Komite Olimpiade Indonesia, dan PB Perbakin. Di Olimpiade Paris 2024, Fatur turun di 2 nomor air rifle dan 50 meter 3 posisi. Di nomor 10 meter air rifle, Fatur hanya menempati urutan 15 dengan raihan 628,7 poin. Sementara di nomor 50 meter 3 position, Fatur berada pada urutan 43 dari 19 kali tembakan dengan 574 poin. Meskipun kalah, atlet berusia 25 tahun kelahiran Bogor ini mengaku banyak memetik pelajaran berharga dari ajang bergengsi tersebut. Pengalamannya mulai dari persiapan nyari kuota Olimpik, terus persiapan menuju Olimpik, terus saat Olimpik itu sangat banyak yang saya dapat, jadi bisa improve nanti kemampuan saya buat. Ya, untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Perbana. Selamat malam Pak Yusuf, apa kabar? Selamat malam Mbak Syafa, apa kabar? Baik. Sehat selalu. Sehat selalu. Pak Yusuf, bagaimana pengejaran pembangunan IKN sejauh ini, terutama jelang upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan 17 Agustus nanti? Baik, terima kasih. Yang pertama tentu kami bersama seluruh jajaran fokus untuk menyiapkan dan mengecek kesempurnaan maupun finishing mulai dari lapangan upacara di Istana Negara, termasuk juga akses transportasi menuju ke tempat lapangan upacara.
karena kami berencana untuk mengundang sekitar 1.300 sampai 1.400 undangan. Tentu kita siapkan mulai dari tendanya, mulai dari akses ketibaan di IKN sampai menuju ke Istana Negara. Sampai saat ini kami terus melakukan upaya-upaya persiapan termasuk geladi bersih transportasi agar ketibaan para tamu nanti tiba di lapangan upacara dalam keadaan tertib, keadaan nyaman dan membuat rasa bahagia bagi tamu atau undangan yang hadir di acara peringatan. Kira-kira sudah berapa persen progresnya Pak Yusuf? Progresnya sudah di atas 90%. Insya Allah kami optimis, yakin dapat menyelenggarakan peringatan detik-detik proklamasi dengan hikmat, tertib, dan lancar. Baik, untuk pengibaran bendera merah putih ini kan hanya di IKN. Boleh dijelaskan terkait rencana soal ini Pak Yusuf? Ya, jadi ini dalam rangka proses bagian dari transisi begitu, sehingga kita akan menyelenggarakan upacara di 2 tempat dalam bentuk hybrid. Yang pertama di IKN dan di Istana Merdeka Jakarta. Untuk pengibaran bendera itu diselenggarakan di Istana Negara IKN. Peringatan detik-detiknya itu jatuh jam 11.00 waktu Indonesia Tengah atau 10.00 waktu Indonesia Barat. Jadi nanti pengibaran benderanya dilakukan di Istana Negara IKN, kemudian yang hadir di Istana Merdeka Jakarta bisa menyaksikan dari layar lebar prosesi pengibaran bendera tersebut. Baik, kemudian Pak Yusuf, kira-kira apakah akan ada semacam kejutan begitu di peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan di IKN nanti? Adakah yang berbeda dari pelaksanaan upacara yang biasa dilakukan di Jakarta sebelumnya? Ya, tentu saja pertama mulai dari tata tempat kita adalah baru karena tempatnya juga baru. Tentu kami melakukan penyesuaian yang nanti sedang kami persiapkan. Terus terang kami akan sampaikan ketika tempat tersebut sudah siap dipergunakan. Yang pasti adalah ada perbedaan antara kegiatan-kegiatan sebelumnya di Istana Merdeka dengan tata tempat yang akan diselenggarakan di Istana Negara IKN. Tapi tata upacara militernya tetap seperti biasa, hanya tata tempat saja yang akan ada updating sesuai dengan tata tempat yang ada di Istana Negara. Tapi pada prinsipnya tata upacara militernya tidak berubah sama sekali, hanya tata tempatnya saja. Baik, lalu kalau jelang sidang Kabinet Perdana di IKN yang dijadwalkan digelar tanggal 12 Agustus nanti, sejauh ini bagaimana persiapannya? Apakah ada kendala yang mungkin dihadapi Pak Yusuf? Ya, untuk diketahui rencana memang akan ada sidang kabinet paripurna, akan mengundang Bapak Wakil Presiden, kemudian juga para menteri, seluruhnya lengkap akan diundang di sidang paripurna tersebut. Tentu kami melakukan perencanaan sejak perjalanan beliau-beliau tersebut sampai di Balikpapan. Tentu kita kerjasama dengan Kementerian Perhubungan, kerjasama dengan Garuda untuk memastikan moda transportasinya dapat tersedia dengan baik. Kemudian juga kami telah merencanakan pergerakan mulai dari Balikpapan sampai di Ibu Kota Nusantara. Untuk di Ibu Kota Nusantara kami telah menyiapkan satu hotel yang telah selesai pembangunannya dan dapat dijadikan sebagai tempat akomodasi mulai dari Bapak Wakil Presiden termasuk juga para undangan yakni para menteri yang akan hadir di sidang kabinet paripurna tersebut. Kemudian tempatnya di Istana Garuda juga telah dilakukan persiapan-persiapan, penataan-penataan agar sidang kabinet perdana nanti dapat berjalan dengan baik, baik kesuksesan substansinya maupun juga kesiapan tempat sidang itu sendiri. Baik, tapi untuk ketersediaan air bersih, kemudian listrik dan juga jaringan komunikasi sudah memadai dengan baik ya Pak Yusuf?
Sudah memadai. Di hotel juga airnya, listriknya sudah oke, sehingga nanti bisa kita pastikan bahwa penyelenggaraan sidang kabinet perdana di Istana Garuda dapat berjalan dengan baik dan lancar sebagaimana harapan kita bersama. Baik, kemudian untuk proyek-proyek yang sudah dilakukan groundbreaking sejauh ini, apa saja yang sudah dilaksanakan Pak Yusuf atau yang akan digelar dalam waktu dekat ini sebelum peringatan upacara kemerdekaan di sana? Ya, perlu kami sampaikan kepada halayak bahwa tahapan groundbreaking di Ibu Kota Nusantara sudah sampai groundbreaking tahap ke-6. Sebentar lagi kita akan lanjutkan groundbreaking tahap ke-7. Kami mencatat dan berkoordinasi dengan OIKN sudah lebih dari 50 proyek yang telah di-groundbreakingkan, mulai dari proyek swasta murni, kemudian BUMN, pemerintah, dan lain sebagainya, dengan total investasi kurang lebih hampir 60 triliun, dan kita terus untuk persiapan melakukan groundbreaking ke-7, ke-8, dan seterusnya. Alhamdulillah semua berjalan sesuai dengan rencana yang telah kita